Yusuf putra Yakub, bagian 1. Gambaran tentang Kristus. Kejadian 37 ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat, mencari daya upaya untuk membunuhnya. Berabad-abad, benua hitam Afrika, tepatnya Afrika Selatan, mengalami kegelapan karena diberlakukan undang-undang apartheid yang memisahkan Afrika Selatan berdasarkan ras dan warna kulit, di mana sangat berdampak pada kondisi politik, ekonomi, dan sosial warga kulit hitam dan ras campuran. Beruntung, ada seorang bernama Nelson Mandela yang menjadi seberkas cahaya bagi negerinya. 4 dekade berjuang menentang politik apartheid dan tak terhitung berkali-kali ia dipenjara serta disiksa. Akhirnya, perjuangan Nelson Mandela membuahkan hasil dengan dihapuskannya undang-undang apartheid. Tak hanya itu, Nelson Mandela juga dianugerahi Nobel Perdamaian di tahun 1963 dan 1 tahun berikutnya ia terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Ada begitu banyak tokoh dunia yang menginspirasi kita dengan cara hidup, kebaikan, dan perjuangan mereka. Hari ini kita akan belajar teladan hidup Yusuf. Hidup Yusuf, gambaran tentang Kristus. Pada pasal 37 ini dimulai cerita tentang kehidupan Yusuf dalam setiap pasal selanjutnya sampai akhir kitab ini, kecuali dalam 1 pasal. Yusuf menjadi tokoh utama. Yusuf adalah anak Yakub yang tertua dari istrinya yang terkasih Rahel. Cerita ini juga menunjukkan apa yang menjadi bagian bagi orang-orang percaya yang harus masuk ke dalam kerajaan Allah melalui banyak penganiayaan. Dalam pasal ini, kita mendapati kebencian yang terpendam dari saudara-saudaranya terhadap dia. Mereka membenci dia. Pertama, karena dia memberitahu ayahnya tentang kefasikan mereka. Ayat 1-2. Kedua, karena ayahnya mengasihi dia. Ayat 3-4. Yusuf melaporkan kejahatan saudara-saudaranya bukan sebagai seorang pengadu yang penuh kebencian untuk menabur perpecahan, melainkan sebagai adik yang setia, yang karena tidak berani memperingatkan saudaranya sendiri, menceritakan kesalahan-kesalahan mereka kepada orang yang berwenang untuk memperingatkan mereka, yaitu Yakub sang ayah. Perhatikanlah, 1 sudah biasa bahwa orang yang mengawasi dengan maksud baik dipandang sebagai musuh. Orang-orang yang benci diperbaharui, membenci orang-orang yang ingin memperbaharui mereka. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Amsal 9 ayat 8. 2 sudah biasa bahwa orang-orang yang dikasihi Allah dan hidup dalam kebenaran akan dibenci oleh dunia. Siapa yang diberkati sorga, dikutuk oleh neraka. Orang-orang yang kepada mereka Allah berbicara dengan menghibur, kepada mereka orang-orang fasik tidak akan berbicara dengan damai. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yohanes 15 ayat 18. Salah satu resiko terbesar hidup benar sesuai firman Allah adalah dibenci dan ditolak oleh dunia. Itulah yang terjadi pada Yusuf dan pada Kristus. Sebuah kenyataan bahwa dunia memang membenci Yesus, membenci kebenarannya, dan membenci pengikutnya. Karena dunia sudah dikuasai oleh iblis. Iblis berasal dari kegelapan, sedangkan Yesus berasal dari terang. Demikianlah iblis membenci Yesus dan pengikutnya. Akan ada orang-orang yang membenci keberadaan kita sebagai pengikut Yesus yang hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mereka akan mencela kita, mereka akan mengucilkan serta menolak kita. Tapi firman Tuhan dalam Injil Lukas
memberi prinsip penting, yaitu bersukacita dan bergembira. Sekalipun kita mungkin akan mengalami penganiayaan, sebab Allah memberi upah atas ketabahan dan keteguhan iman percaya kita kepadanya. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Dunia boleh saja membenci kita dan menolak kita, tapi kasih Yesus bagi kita jauh melebihi segalanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati.